Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus semangat di dalam Kristus? Yang kedua, yaitu karena ada upah yang besar yang menanti kita. Ada upah yang besar yang menanti kita. Berarti ada upah besar bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari awal tadi saya sudah berbicara, kenapa kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau tidak ada apa-apanya di balik kita percaya, kita nggak perlu ngapain kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebab di balik iman percaya kita ada sesuatu hal yang Tuhan Yesus siapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apakah itu? Yaitu upah yang sangat besar. Di mana itu firman-Nya? Kita akan buka di dalam Ibrani 10 ayat 35. Ya. Saya akan membacakan Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Karena itu kita tidak boleh melepaskan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada upah. Makanya dari awal saya berbicara, kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sebab kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak kosong, tidak kaleng-kaleng. Tetapi di balik percaya kita itu ada sesuatu hal yang menjadi harapan dan impian hidup manusia. Apa yang diimpikan manusia adalah hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tetapi bagaimana mungkin orang itu bisa masuk di dalam kerajaan surganya kalau dia tidak tahu jalan untuk sampai kepada surga itu sendiri? Kita orang Kristen sudah memiliki keyakinan dan percaya bahwa jalan untuk manusia sampai kepada kekekalan hidup adalah melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena ada upah yang besar. Upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga Tuhan. Menikmati kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga Tuhan. Semua orang mengharapkan bahwa hidupnya masuk surga. Semua orang mengharapkan kekekalan hidup di dalam kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang saat ini tidak semuanya bisa masuk kepada kekekalan hidup. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam diri manusia itu kehilangan semangat di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehilangan imannya, ya, kehilangan rohaninya. Maka itu menggagalkan orang untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Maka dua finish dari kehidupan manusia yang ada, satu adalah hidup kekal dalam kerajaan surga, yang kedua adalah hidup kekal di neraka. Maka setiap orang itu akan mengakhiri di dalam sebuah kehidupan ini hanya dua, masuk surga atau masuk neraka. Orang yang mau masuk surga, mari kita tetap semangat di dalam Kristus. Orang yang mau menikmati upah hidup bahagia dalam kerajaan surga, mari kita tetap semangat dalam Kristus. Sebab dengan kesemangatan kita dalam Kristus itulah kita akan bisa menikmati apa yang menjadi impian hidup kita. Atau mungkin ada yang di tempat ini kita mimpi, saya punya impian masuk neraka katanya. Gak mungkin. Sejahat-jahatnya manusia pasti impiannya adalah masuk surga. Sejahat-jahatnya manusia impiannya masuk surga. Ya. Tidak ada dalam dunia ini orang yang memiliki impian masuk neraka, tidak ada. Tetapi neraka itu sendiri ada dan disediakan bagi setiap orang yang berdosa, yang mewarnai kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang bahwa ada upah. Itu seperti halnya ketika kita ataupun mungkin ada orang menyuruh dua orang. Ya. Ada orang yang menyuruh dua orang
Yang satu disuruh kamu kerjakan ini, dan nanti kalau kamu selesai, saya akan berikan upah. Kamu akan saya berikan uang, contohnya sekian dari pekerjaanmu. Tetapi yang satunya, kamu tolong kerjakan ini, ya. Tolong kamu kerjakan ini ya. Bantu saya supaya ini menjadi begini-begini. Tapi berhenti sampai pada suruhan. Dia tidak tahu di balik pekerjaannya ini mau diberikan apa, nggak tahu. Pasti orang yang akan lebih semangat adalah orang yang ketika disuruh, tetapi di balik apa yang diperintahkan itu ada upah yang dijanjikan oleh orang yang menyuruhnya. Pasti akan lebih semangat. Pasti akan bilang, saya harus semangat. Kalau bisa supaya pekerjaan ini cepat selesai dan cepat saya menerima upah itu sendiri. Tetapi coba, orang yang mungkin disuruh tetapi tidak jelas, bahkan tidak ada kata upah yang mau diberikan, tidak ada sesuatu hal yang dijanjikan, apa yang terjadi? Mungkin kerja ogah-ogahan. Ya, ogah-ogahan karena cuma dihitung sebagai menolong doang, ya. Cuma hanya dihitung sebagai menolong aja. Mungkin orang itu akan lemah, lesu, dia dalam hati, ngapain saya kerjakan ini? Ngapain saya lakukan ini? Orang saya nggak dikasih apa-apa. Tetapi lihat, orang yang dijanjikan upah, dia akan melakukan pekerjaannya dengan semangat. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga, walaupun setiap agama, kepercayaan yang ada di dunia ini, semuanya Tuhan yang dianggap Tuhan oleh masing-masing agama, semuanya menjanjikan yang disebut surga ataupun kekekalan hidup. Ya. Tetapi yang jelas saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana setiap orang bisa masuk kepada kekekalan hidup itu kalau dia tidak memiliki semangat di dalam iman percaya kepada Tuhannya. Hanya orang yang memiliki semangat, optimisme di dalam iman dan rohaninya, itulah orang-orang yang akan masuk di dalam surganya Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara bahwa kita harus semangat di dalam Kristus. Akhir dunia sudah semakin dekat. Kita harus semangat di dalam Kristus oleh karena ada upah yang besar. Hidup kekal dalam kerajaan surga. Hidup bahagia di dalam kerajaan surga. Berbicara tentang upah adalah apresiasi yang diberikan oleh Tuhan oleh karena ketaatan kita, oleh karena iman kita. Makanya ketika ada pujian, upahmu, upahku besar di surga, berarti upah ini sendiri adalah apresiasi yang diberikan oleh Tuhan yang akan diberikan kepada setiap orang yang masuk di dalam surganya Tuhan. Ya. Di dalam kekristenan ada mahkota, ya, dari emas, perak, dan lain sebagainya. Masing-masing mungkin kita akan memakai mahkota yang berbeda-beda. Oleh karena apa? Oleh karena iman dan kualitas rohani kita yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang perlu kita harus lakukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki hidup yang semangat di dalam iman percaya kepada Kristus, itu harus kita pertahankan secara mutlak. Jangan menjadi kendor, jangan menjadi lemah. Kalau engkau percaya dia adalah Tuhan, kalau engkau percaya dia adalah Raja, kalau engkau percaya dia adalah Juru Selamat, kalau engkau percaya bahwa di dalam dia ada kekekalan hidup, mari miliki kesemangatan hidup, pertahankan semangat imanmu di dalam Kristus itu. Jangan sampai engkau kendor, jangan sampai engkau lemah, jangan sampai engkau undur daripada Tuhan. Tetapi mari kita semakin hari semakin membangun pondasi iman kita, membangun kedewasaan rohani kita, sehingga ketika sampai waktunya Tuhan Yesus datang yang kali kedua, kita akan mendapatkan bagian kita, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah 2 poin yang saya sampaikan berkaitan dengan yaitu semangat di dalam Kristus, ya. Semangat di dalam Kristus. Yang pertama, kenapa kita harus semangat di dalam Kristus?
sebab hari Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tanda dunia menunjukkan semakin dekatnya kedatangan Tuhan. Mari kita bangun hidup kita, mari kita bangun iman kita, mari kita tetap semangat dan optimis di dalam Tuhan, di dalam iman percaya kita. Ya. Mengapa kita harus semangat dalam Kristus? Sebab ada upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya di dalam kerajaan surga. Itu sedang menanti bagi setiap orang yang memiliki semangat di dalam iman percayanya. Maka engkau akan sampai masanya nanti menikmati upah yang besar di dalam kerajaan surga. Baik, puji Tuhan.